vonis hukuman mati telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Vonis tersebut menjadi bukti keadilan masih ada di negara ini, namun vonis ini menuai beragam tanggapan. Berikut kita simak ulasannya. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Sang mantan Jenderal Ferdi Sambo telah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Persidangan telah dibacakan, amar putusan sudah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dengan anggota Alvin Sujono dan Muhammad Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2023. Proses persidangan sudah berlangsung selama 4 bulan dan dalam tahap penuntutan sebelumnya jaksa menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Ferdi Sambo. Tetapi kita lihat bersama bahwa dari pertimbangan majelis hakim bahwa Sambo telah memenuhi seluruh unsur pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana dan layak dijatuhi hukuman pidana mati. Adapun hal-hal yang memberatkan hukuman terhadap Ferdi Sambo, yang pertama adalah karena perbuatannya ini dilakukan terhadap ajudannya sendiri. Kemudian yang kedua, karena Ferdi Sambo dinilai tak pantas melakukan kejahatan tersebut sebagai seorang perwira tinggi Polri. Poin ketiga yang memberatkan adalah karena perbuatan Ferdi Sambo telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Tangisan Rosti Simanjuntak pecah di ruang sidang utama Umar Senoaji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023. Kelegaan diekspresikan Rosti dan pengunjung persidangan sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso membacakan vonis pidana mati bagi Ferdi Sambo. Keadilan nyatanya belum mati di Republik ini. Vonis hukuman mati ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dengan mendekap foto Yosua yang mengenakan seragam Korps Bayangkara, Rosti menyampaikan rasa syukurnya. Bagi Rosti, hakim telah menegakkan keadilan dengan lurus. Sangat kami bersyukur kepada Tuhan dengan kasih kuasa-Nya telah nyatakan mujizatnya pada persidangan malam hari ini. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Dan kami telah menerima penegakan hukum yang seadil-adilnya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami almarhum Yosua. Namun, vonis hukuman mati bagi Ferdi Sambo dinilai hanya asumsi majelis hakim semata tanpa mempertimbangkan fakta di persidangan. Pihak keluarga Ferdi Sambo hingga kuasa hukum mempertanyakan hal ini. Semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri, ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, waktu Ibu Putri itu hakim sudah menyimpulkan sebenarnya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini kami tidak berharap banyak. Ini kan sebenarnya ini apa betul peristiwa dan tindakan itu sedemikian luar biasa begitu sampai kemudian harus mencabut nyawa terdakwa. Putusan ini mencabut nyawa terdakwa. Jadi silakan saja dinilai apakah memang sedemikian rupa begitu. Tetapi sekali lagi tentu ini sudah diputus, kita hormati putusan ini. Nanti tentu kami pelajari putusannya, kami pelajari dengan baik, baru nanti kita ambil putusan soal apakah langkah selanjutnya akan dilakukan. Dari awal kami juga bingung, mulai dari tuntutan jaksa yang menyimpulkan adanya perselingkuhan. Nah sekarang ada lagi yang baru, bahwa ada motif sakit hati. Saya pikir seharusnya hakim lebih objektif lagi dalam membuat putusan, karena ini menyangkut nasib orang.
Apalagi vonisnya tidak main-main, Bang Hotman. Ini vonis mati. Vonis hukuman mati faktanya bukan babak akhir dari drama pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo masih memiliki upaya hukum selanjutnya untuk bertahan hidup. Bahkan ketika dalam proses pembacaan vonis kemarin, majelis hakim menyatakan telah memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak yang berperkara untuk menimbang-nimbang terkait dengan proses upaya hukum selanjutnya. Apa saja? Yang pertama adalah proses banding ke tingkat pengadilan tinggi DKI Jakarta mendapat dilakukan baik oleh jaksa maupun pihak terdakwa. Kalau masih ada pihak yang belum puas atas putusan banding, dapat dilanjutkan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan dari kasasi pun masih dapat melakukan upaya hukum lainnya, peninjauan kembali, dan apabila pihak Ferdi Sambo masih belum juga puas dengan putusan dalam peninjauan kembali, ada juga satu langkah yang dapat ditempuh, yakni permintaan gerasi atau permohonan bebas kepada pihak presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan keterangan saksi Mahera, Tak sebatas di dalam dan luar ruang sidang, dukungan atas ketegasan majelis hakim disuarakan masyarakat yang menantikan palu hakim itu. Salah satunya dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi vonis hukuman mati yang dijatuhkan. Namun, Mahfud menyebut vonis pidana mati bisa berkurang jika mantan Kadif Propam itu belum dieksekusi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku. Menurut saya ya, vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Nanti sesudah 10 tahun kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup, kan itu undang-undang yang baru. Jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Jadi dia mungkin akan menerima, kecuali mau diperdebatkan. Itu terjadi perubahan undang-undang dalam proses hukum. Kalau ini kan tidak proses hukum lagi, besok 3 tahun yang akan datang. Nah, nanti itu bisa jadi debat baru, tapi itu tidak penting. Keadilan, menurut saya rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Aturan tentang hukuman mati diatur dalam pasal 100 KUHP baru, di mana pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan putusan presiden. Pakar hukum pidana Jamin Ginting pun mengungkap sejumlah hal yang bisa menjadi dasar membatalkan vonis Sambo. Tapi kan masalahnya KUHP ini belum berlaku, baru berlakunya nanti 3 tahun yang akan datang dengan undang-undang. Jadi ada dulu undang-undang untuk mensahkan adanya KUHP yang baru. Jadi kalau saya perhitungkan, kalaunya nanti Ferdi Sambo ini dihukum mati di tingkat PN kemarin sudah diputus, lalu PN Pengadilan Tinggi Tetap seperti itu, bahkan Mahkamah Agung seperti itu, maka kemungkinan besar dia minta kepres. 28 tahun. Vonis hukuman mati Ferdi Sambo jelas memantik perdebatan di masyarakat. Hukuman mati menjadi sanksi terakhir yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa yang masih berlaku di Indonesia. Pantas ya mengingat Ferdi Sambo ini adalah penegak hukum gitu ya, orang yang tahu hukum, tapi dia justru jadi pelakunya atau sebagai pelanggarnya, itu kan sudah sesuatu hal yang berat. Karena dia itu kan, Ferdi Sambo itu kan penegak hukum ya, jadi supaya menimbulkan efek jera aja sih buat para penegak hukum, jadi ya nggak bakal terulang lagi. Namun, hak hidup merupakan hak yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, termasuk negara. Menurut catatan Amnesty, pernah, tapi memang kasus yang terbesar mendapat vonis hukuman mati adalah kasus narkoba. Bahwasannya vonis hukuman mati ini tidak serta-merta menurunkan kasus peredaran narkoba di Indonesia. Yang harus kita soroti sekali lagi terkait vonis ini maupun dalam kaitan dengan KUHP yang baru pun bukan apakah kemungkinan itu bisa terjadi atau tidak. Jangan sampai hukuman mati ini dianggap sebagai jalan pintas bagi pemangku kebijakan untuk memberikan penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan.
Jika memang banding menjadi upaya hukum selanjutnya, maka harapan banyak pihak agar keadilan tetap ditegakkan dan hukuman setimpal tetap dijatuhkan kepada sang aktor intelektual pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat.